Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah, selamat bertemu kembali di pagi hari ini. Hari ini kita masuk di pelajaran kita yaitu muatan matematika. Kita masuk di materi ciri-ciri bangun ruang. Anak-anak di rumah boleh membuka buku halaman 83. Nah, unsur-unsur bangun ruang terdiri atas yang pertama, sisi adalah daerah yang membatasi bangun ruang. Yang kedua, rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Yang ketiga, titik sudut adalah titik pertemuan tiga atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Nah, itu unsur-unsur bangun ruang. Nah, setiap bangun ruang memiliki ciri-ciri yang berbeda berdasarkan sisi, rusuk, dan titik sudut yang dimilikinya. Nah, hari ini kita akan mempelajari 7 jenis bangun ruang. Yang pertama kubus, yang kedua balok, yang ketiga prisma segitiga, yang keempat 5 segi 4, yang kelima tabung, yang keenam kerucut, yang ketujuh bola. Nah, kita masuk yang pertama yaitu kubus. Nah, kubus, ciri-ciri kubus adalah yang pertama, keenam sisinya berbentuk persegi yang sama luas, di mana sisi yang sehadap sejajar. Kemudian memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Nah, anak-anak di rumah boleh perhatikan buku atau gambar yang ada di layar HP atau laptop kalian. Yang dimaksud dengan rusuk yang mana? Yang dimaksud dengan sisi yang mana ya? Yang ini yang dimaksud dengan sisi ya. Ini E, F, G, H. Nah, bagian itu yang dimaksud dengan sisi. Kemudian rusuk yaitu yang ini, C, G. Kemudian ada titik sudut yang ini, titik B, titik C, dan seterusnya. Nah, ada contoh di buku, contoh. Yang pertama, pada kubus yang ada di samping atau ada di laptop kalian, nah, semua pasangan sisi yang sejajar, semua pasangan sisi sejajar. Kemudian semua pasangan rusuk yang sejajar. Kemudian semua titik sudutnya. Nah, penyelesaiannya pertama, semua pasangan sisi yang sejajar. Nah, misalnya sisi A, B, C, D sejajar dengan sisi E, F, G, H. Dia berhadapannya sejajar. Kemudian sisi B, C, G, F sejajar dengan sisi A, D, H, E. Kemudian sisi B, F, B, C, G, F sejajar dengan sisi D, C, G, H ya. Sisi A, B, F, E sejajar dengan sisi D, C, G, H ya. Diperhatikan
perhatikan baik-baik. Sejajar. Yang pertama, sisi A, B, E, F, dia sejajar A, B, C, D, sisi A, B, C, D itu sejajar dengan sisi E, F, G, H. Kemudian sisi B, C, G, F sejajar dengan sisi A, D, H, E. Kemudian yang ketiga, sisi A, B, E, F sejajar dengan sisi D, C, G, H, ya. Kemudian kita masuk yang kedua, semua pasangan rusuk sejajar. Nah, rusuk. Tadi yang dimaksud dengan rusuk yang garis ya, ini rusuk. Nah, pertama, rusuk AB sejajar dengan rusuk CD, EF, dan GH. Sejajar ya. Kemudian rusuk BC itu sejajar dengan rusuk FG, AD, dan EH. Ya. Kemudian rusuk AE sejajar dengan BF, CG, dan DH. Ya. Nah, kemudian titik-titik sudutnya adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ya. Oke. Nah, kita masuk di contoh ya yang kedua. Nah, di buku, jumlah panjang rusuk sebuah kubus adalah 192 cm. Tentukan luas alas kubus. Nah, kita disuruh menentukan luas alas kubus. Luas alas kubus yang kita disuruh tentukan ya. Kita disuruh menentukan luas alas kubus. Nah, panjang rusuknya adalah 192. Ya. Panjang rusuk kita bagi dengan jumlah rusuk. Ya. Panjang rusuk kita bagi dengan jumlah rusuk. Berarti kubus itu rusuknya ada 12 ya. Yang sama panjang. Berarti 192 dibagi 12 sama dengan 6. Untuk mencari luas alas kubus rumusnya sisi kali sisi ya. Jadi panjang rusuk dibagi jumlah rusuk itu menghasilkan sisi. Berarti 192 dibagi 12. 12 itu didapat dari mana? Dari jumlah rusuk yang dimiliki. Sama dengan 16. Itulah sisinya. 16 cm. Luas alas kubus sama dengan 16 kali 16. Sisi kali sisi. Sama dengan 256. Jadi luas alas kubus tersebut adalah 256 cm. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut pada balok. Kita masuk di nomor 2 yaitu balok. Nah, ada ciri-ciri balok. Ciri-ciri balok antara lain memiliki 6 sisi, di mana sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. Kemudian yang kedua memiliki 12 rusuk, di mana rusuk yang sejajar sama panjang. Yang ketiga memiliki 8 titik sudut. Nah, tadi sisinya sama ya. Yang dimaksud dengan sisi yang ini ya.
rusuk juga yang ini, kemudian titik sudutnya. Oke. Contoh pada balok. Nah, semua pasangan sisi sejajar, ya, semua pasangan sisi sejajar, rusuk yang sejajar dengan rusuk TX dan semua titik sudutnya. Nah, semua pasangan sisi yang sejajar, misalnya sisi RSTU. Oh, kalau kita digambar bukan RSTU ya, tapi sisi A, B, C, D. Nah, sisi A, B, C, D, ya, sejajar dengan sisi, perhatikan, sisi A, B, C, D, sejajar dengan sisi E, F, G, H, ya, sejajar dengan sisi E, F, G, H. Kemudian sisi A, D, H, E, sejajar dengan sisi B, C, G, F, ya, B, C, G, F. Kemudian sisi A, B, C, D sejajar dengan sisi sisi D, sisi AB, F, sisi AB, FE sejajar dengan sisi ABFE sejajar dengan sisi DCGH, ya, DCGH, ABFE sejajar dengan DCGH, ya, itu. Kemudian rusuk yang sejajar itu misalnya BG sejajar rusuk sejajar yaitu CG, yaitu BF AE, ya, dan DH,
H dan DH, ya. CG, AF, AE dan DH, ya. Nah, kemudian titik sudutnya yaitu A, B, C, nah G, F, E, H, D. Nah, sama seperti dengan kubus tadi. Ya, sama seperti dengan titik sudut pada kubus. Oke, kita lanjut pada yang selanjutnya yaitu contohnya pada balok. Ada di buku. Sebuah balok memiliki ukuran seperti pada gambar di layar HP atau laptop kalian ada di rumah. Ya? Atau perhatikan buku. Tentukan luas sisinya. Ya, sisi. Tentukan luas sisinya. Oke, kita lanjut pada yang ketiga yaitu prisma segitiga. Kita lanjut pada prisma segitiga. Nah, prisma segitiga juga memiliki ciri-ciri. 5 sisi, terdiri dari 3 sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang dan 2 sisi lainnya yaitu sisi alas dan tutup berbentuk segitiga sama luas, memiliki 9 rusuk dan memiliki 6 titik sudut. Ya, contoh prisma segitiga ada pada layar HP Anda dan ada di buku kalian halaman 84 dan 85. Kemudian kita lanjut pada 5 segitiga. 5 segitiga. Nah, ciri-cirinya memiliki 5 sisi terdiri atas 4 sisi tegak berbentuk segitiga dan 1 sisi alas berbentuk segi 4. Nah, yang dimaksud dengan sisi alas yang ini, ya. Berbentuk segi 4. Kemudian memiliki 8 rusuk. Nah, perhatikan di rumah. Perhatikan buku. Dan memiliki 5 titik sudut, di mana salah satunya merupakan titik puncak. Yang dimaksud dengan titik puncak yaitu pada laptop atau HP kalian itu titik T, ya. Nah, kemudian kita lanjut di nomor 5 itu tabung. Kita lanjut di tabung. Nah, tabung. Ciri-ciri tabung memiliki 2 rusuk lengkung, ya. Memiliki 2 rusuk lengkung. Yang ini, ya. Ini rusuk lengkung ada pada gambar. Ada keterangannya. Kemudian memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran. Nah, yang ini yang dimaksud, yang di atas dengan yang di bawah. Kemudian memiliki sebuah sisi lengkung yang disebut dengan selimut tabung. Nah, yang ini yang dimaksud dengan selimut tabung, sisi lengkungnya. Kemudian tidak memiliki titik sudut, ya. Oke. Kita lanjut di yang keenam, kerucut. Nah, ciri-ciri kerucut memiliki 1 rusuk lengkung. Memiliki 1 rusuk lengkung. Yang ini, ya. Rusuknya yang ini. Kemudian memiliki 1 titik puncak. Nah, yang di atas namanya titik puncak yang Ibu Guru tunjuk ini. Kemudian memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran. Nah, kalau pada laptop kalian ada, nah dipindahkan seperti ini, ya. Kemudian memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Nah, ini yang dimaksud dengan selimut kerucut, ya. Nah, atau kalau dipindahkan seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut pada bola. Bola adalah
Bangun ruang yang permukaannya memiliki jarak yang sama dengan titik pusatnya. Ya. Oke, ciri-ciri bola hanya memiliki satu sisi. Ya, satu sisi saja karena dia bulat. Tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki sudut. Ya. Oke. Untuk hari ini anak-anak, pelajaran kita sampai di sini saja. Anak-anak di rumah boleh mengerjakan tugas pada buku matematika halaman 88, ada latihan 1.